Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ani Hairani, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Nagara Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan menyampaikan modul 1.3 tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama, berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif yang saya pahami adalah suatu landasan atau filosofi berpikir yang berfokus kepada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif pada seseorang sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan. Karena menggunakan prinsip utama psikologis positif di sekolah yang dapat diidentifikasi dan dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebelum membuat sebuah visi, maka alangkah lebih baiknya jika diawali dengan sebuah analisis, yaitu analisis ATAP. ATAP merupakan akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Adapun aset dari sekolah adalah yang pertama, pendidik yang profesional, ruang belajar yang kondusif, pelatih yang profesional, dan sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun tantangannya berupa motivasi belajar dari siswa yang kurang, minat literasi yang lemah, serta dukungan wali murid yang juga masih kurang. Aksinya berupa membuat sebuah program pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Yang kedua, pembiasaan kepo. Kepo merupakan sebuah akronim dari kebiasaan positif setiap hari di pagi hari. Kemudian yang ketiga adalah kalibrasi. Kalibrasi pun merupakan sebuah akronim dari Kaping 5 berkolaborasi. Pelajarannya adalah yang pertama, siswa memahami arti pentingnya mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, siswa menyadari bahwa kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Karena itu diperlukan pembiasaan akhlak baik atas ketaatan kepada ajaran agamanya dan pengejawantahan dari profil pelajar Pancasila. Terwujudnya murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan religius. Ini merupakan visi dari analisis ATAP yang dilakukan sebelum membuat visi tersebut. Terdapat 3 indikator komponen visi. Yang pertama adalah unggul dalam prestasi, yang kedua berkarakter, dan yang ketiga religi. Unggul dalam prestasi adalah perwujudan hasil akhir dari sebuah proses dalam menerapkan dimensi bernalar kritis, baik secara akademis maupun non-akademis. Kemudian berkarakter. Berkarakter juga merupakan perwujudan dari kapasitas diri yang memiliki daya saing atau kolaboratif, daya sanding, daya lenting atau resiliensi, dan daya lentur atau disebut juga dengan inovatif. Yang ketiga adalah religius. Religius merupakan perwujudan dari perilaku pembiasaan akhlak dari ketaatan kepada ajaran agamanya dan merupakan pengejawantahan pula dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan bagja. Di sini ada 2 prakarsa perubahan. Prakarsa yang pertama adalah berfokus kepada pribadi unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang kedua, pembiasaan dan penanaman karakter serta religiusitas di lingkungan sekolah. Terdapat 2 pertanyaan dari tahapan bagja atau yang disebut dengan define. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dapat saya lakukan dalam meningkatkan prestasi murid baik dalam bidang akademik maupun non-akademik? Tindakannya adalah berkolaborasi dengan pimpinan dan unsur-unsur pimpinan dalam rangka menyusun kegiatan motivasi untuk berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menanamkan karakter dan membangun kebiasaan melaksanakan budaya religius di lingkungan sekolah? Tindakannya berupa
mensosialisasikan kepada warga sekolah untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang masif penanaman karakter dan sikap religius. Akronim kedua dari Bagja adalah ambil pelajaran atau discover. Di sini pun terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah yang dapat memberi penjelasan dan pemahaman bahwa murid penting berprestasi akademik maupun non-akademik? Tindakannya adalah menggali informasi sekolah mana yang telah menerapkan dan mengembangkan murid-muridnya yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Pertanyaan keduanya, kegiatan apa yang dapat memotivasi murid yang menjadikan muridnya berkarakter dan religius? Maka tindakannya adalah mengajak semua warga sekolah untuk membiasakan diri dalam penanaman karakter dan mental religius, toleran, sholat duha bersama, sholat berjamaah duhur dan asar, infak harian, dan tadarus. Tahapan ketiga dari Bagja adalah gali mimpi. Terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan saya dan seluruh warga sekolah ketika semua murid mencapai prestasi akademik maupun non-akademik? Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seluruh sivitas akademika semarak bersama-sama memakmurkan tempat ibadah dan memiliki karakter yang baik serta religius? Adapun tindakannya, memberikan reward kepada murid yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Juga kepada guru-guru yang menjadi tauladan dalam karakter dan mental religiusitas, sehingga tercipta iklim sesuai dengan cita-cita profil pelajar Pancasila. Pada tahapan jabarkan rencana terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, langkah kolaboratif apa yang dapat dilakukan bersama-sama untuk membentuk murid-murid yang unggul, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik? Kemudian, bagaimana mengukur keberhasilan penanaman karakter dan mental religiusitas yang tinggi di lingkungan sekolah? Tindakan yang pertama adalah pimpinan beserta seluruh unsur baik tenaga pendidik maupun non-kependidikan bersama-sama secara komprehensif mengarahkan dan mengembangkan potensi murid sesuai kodratnya. Mereka dituntun untuk mendapatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian tindakan yang kedua adalah semua siswa menunjukkan perilaku yang berkarakter positif dan memiliki mental religiusitas yang tinggi. Tahap akhir dari Kanpas Bagja adalah atur eksekusi, di mana pertanyaannya adalah, siapa yang dapat memantau dan memberikan pengarahan dalam kegiatan perwujudan murid unggulan, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta program kegiatan pengembangan budi pekerti atau karakter juga memiliki sikap religiusitas yang tinggi. Adapun tindakannya adalah baik kepala sekolah, guru, TU, komite sekolah, orang tua wali secara bersama-sama memantau sekaligus mengarahkan, monitoring dan evaluasi dalam pengembangan diri dan dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta memiliki mental religiusitas yang tinggi. Demikian pemaparan singkat dari modul 1.3 demonstrasi kontekstual mengenai model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Akhir kata, mari kita terus bergerak agar terus mampu menggerakkan.